tema kita, hidup baru sudah datang, maka hal yang pertama, kalau saudara menyadari bahwa hidup saudara sekarang itu sudah memiliki hidup yang baru, bukan hidup yang lama, maka hal yang pertama yang harus saudara lakukan dalam hidup ini adalah takut akan Tuhan. Poin pertama, kalau saudara menyadari bahwa saudara mempunyai hidup yang baru, maka yang harus saudara lakukan dalam hidup ini sekarang ini, bukan nanti. Sekarang ini adalah saudara harus hidup takut akan Tuhan. Perhatikan ayat 1. Apa yang dikatakan 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-11. Ayat 11 dikatakan bagaimana? Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kami. Rasul Paulus mengingatkan orang-orang di Korintus supaya mereka menyadari bahwa dalam kehidupan mereka yang sedang mereka jalani itu bukan kehidupan yang kemarin, bukan kehidupan minggu lalu, karena yang kemarin dan minggu lalu itu adalah masa lalu. Rasul Paulus mengingatkan mereka untuk menjalani hidup mereka hari ini. Mereka mempunyai pandangan bahwa hidup yang mereka sedang jalani hari ini itu adalah kehidupan yang baru. Sehingga di dalamnya Rasul Paulus mengingatkan mereka, tapi juga dia mengingatkan kita pada kesempatan saat ini bahwa kalau kita menjalani hidup ini, maka yang harus kita lakukan dan kita harus pegang dalam hidup ini adalah kita mau takut akan Tuhan. Karena orang yang takut akan Tuhanlah yang dapat menyadari bahwa yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi kalau saudara adalah orang yang tidak takut akan Tuhan, maka saudara tidak akan takut akan Tuhan. Karena saudara tidak menyadari bahwa hidup saudara sedang diperbarui. Nah, orang-orang yang tidak takut Tuhan, mereka tetap akan memakai prinsip hidup mereka yang lama. Malah, saya tidak bisa. Kalau tidak sesuai dengan otak saya marah. Kalau tidak pas, saya marah. Kalau kau yang tadinya itu marah-marah, hari ini waktu kau saat bangun pagi dan kau menyadari bahwa hidup yang saya jalani hari ini adalah hidup yang baru, maka kau tidak boleh lagi pakai prinsip yang lama. Saya ulangi sekali lagi, tidak boleh lagi pakai prinsip yang lama. Memang kebanyakan kita berpegang kepada prinsip, karena di satu sisi prinsip itu juga dapat menolong kita untuk selalu memposisikan diri kepada hal-hal yang baik. Tetapi terkadang di dalam prinsip-prinsip itu juga dapat membuat kita untuk tidak berani mengatakan bahwa hidup yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi di dalam semuanya itu firman Tuhan mau supaya kita menjalani kehidupan ini dengan hikmat Tuhan, supaya kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, dan kita bisa menggunakan prinsip itu dengan baik. Kalau prinsip itu dapat menolong kita, maka kita bisa memakai prinsip itu. Tapi kalau prinsip itu dapat menjebak kita untuk jatuh di dalam jurang yang dalam, seperti dalam Efesus pasal 2 yang kemarin kita bahas, maka itu akan susah dalam hidup. Jadi sebagai orang percaya, kita dituntut untuk menjadi orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, dia akan mempunyai satu hikmat yang luar biasa.
Karena Tuhan itu adalah hikmat. Waktu kita taat akan Tuhan, maka Tuhan akan hadir dalam hidup kita dan Dia akan menuntun kita sehingga kita memiliki satu hikmat untuk membedakan prinsip yang baik dan prinsip yang tidak baik. Lalu poin yang kedua, kalau kita percaya bahwa hari ini adalah kehidupan yang baru yang sedang kita jalani, maka yang kedua ini adalah kita harus hidup untuk Kristus. Saya ulangi sekali lagi, kita hidup untuk Kristus. Saya mau hidup untuk istri saya saja. Saya mau hidup untuk suami saya saja. Biar orang mau bilang bucin, tidak apa-apa. Saya mau hidup untuk pacar saya saja, cewek saya atau cowok saya. Biar saja orang bilang saya bucin. Saudara, hari ini firman Tuhan mau ingatkan kita pada kesempatan ini bahwa yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kehidupan yang baru sudah ada dalam kehidupan saudara. Khusus buat yang kemarin kelas baptisan, saudara harus mempergunakan firman Tuhan ini. Jangan saudara menjalani kehidupan sekarang dengan prinsip kehidupan yang lama. Sewaktu saudara sudah menyatakan diri untuk dibaptis, saudara harus hidup yang baru. Saya mengenal saudara-saudara yang kemarin juga baptisan itu bukan pada saat yang kendala tadi tahun 2020 bukan. Tapi saya lahir di tempat ini. Saya dibesarkan di tempat ini. Artinya apa? Saudara lahir di tempat ini sama-sama dengan saya. Saya mengenal siapa itu saudara dengan pasti. Jadi semua yang saudara buat di tahun-tahun yang lalu itu masa lalu. Jangan jadikan masa lalu sekali lagi menjadi masa depan. Tidak boleh. Cewek-cewek ada 4 orang dulu di 10 tahun yang lalu, waktu saya posisi di masjid ini menjadi sekretaris umat dan saya menunjukkan dalam 3, ada satu kelompok juga yang mengikuti prosesi seperti yang saudara lakukan. Dan saya pada saat itu saya diberi kesempatan oleh Bapak Pendeta Awe dan Bapak Pendeta Boma supaya bisa menyampaikan firman Tuhan juga di momen seperti ini. Minggu kemarin mereka baptis, minggu depannya mereka suruh saya sampaikan firman Tuhan. Dan saya sampaikan firman Tuhan, saya berikan satu ayat firman Tuhan kepada peserta baptis pada waktu ini di dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Dia bilang, jangan sesat. Pergaulan yang buruk dapat merusak kebaikan, kebiasaan yang baik. Dan itu saya lihat ada beberapa orang yang pegang itu. Salah satunya anaknya Bapak Konsir Ori namanya. Dia sekarang jadi hakim. Di dalam kuliahnya dia selalu telepon Bapak Ronald, saya tetap dengan apa yang Bapak sampaikan. Dia menjaga betul pergaulan. Hari ini firman itu juga mengasih ampun saudara. Saudara harus menjaga itu dengan baik. Jangan bergaul dalam pergaulan yang sesat, karena nanti saudara akan lebih buruk dari sebelumnya. Tapi pergunakan hidup itu dengan baik. Katakan dengan iman dalam hatimu bahwa yang berlalu sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Hari ini firman Tuhan mengingatkan saudara yang kemarin mengikuti kelas baptisan, tapi juga yang kita yang hadir pada kesempatan ini, bahwa hidup yang lalu itu biarlah berlalu.
Kita mau menatap hidup ini dengan kehidupan yang baik. Artinya apa? Jangan pernah saudara melakukan kesalahan yang pernah saudara lakukan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hidup untuk Kristus memberikan satu respon yang luar biasa dalam kehidupan ini. Kalau hari ini kita hidup hanya untuk diri kita sendiri, kita mau hidup untuk memuaskan keinginan-keinginan hati kita. Hari ini firman Tuhan mengingatkan saudara bahwa saudara harus hidup untuk Kristus. Apa yang terjadi ketika kita hidup untuk Kristus? Yang pertama, orang yang hidup untuk Kristus, dia akan selalu menjadi berkat. Yang kedua, orang yang mau hidup untuk Kristus, dia akan selalu menjadi saksi. Dan yang ketiga, orang yang mau hidup untuk Kristus, dia akan selalu menjadi panutan. 3 poin penting ini harus saudara catat dalam hidup saudara, bahwa hari ini saudara mempunyai hidup yang baik, yaitu saudara mau hidup untuk siapa? Kristus, untuk Tuhan. 3 poin tadi itu harus saudara pegang. Hari ini saya membuktikan bahwa saya adalah orang yang sudah memiliki hidup yang baik. Saya mau hidup untuk Tuhan. Poin yang ketiga, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita menyadari bahwa hidup yang baru sudah datang, maka poin yang ketiga di sini adalah kita mau hidup di dalam pencapaian. Kalau di hidup yang lalu saudara adalah orang yang suka gosip, suka ambil masalah orang sampai seperti cerita saudara sendiri, artinya dia. Atau mungkin saudara adalah orang yang dulunya waktu orang menyakiti saudara, saudara langsung dengan lantangnya saudara mengangkat sumpah lalu bibir mulut saudara, mengatakan saya tidak mau kenal orang sampai nanti pintu pukul atau pintu bertemu tidak berpegang. Saudara, obat-obat di pintu surga itu tidak ada seorang damai-damai. Di pintu kubur itu tidak ada seorang damai-damai. Bagaimana aku mau damai sedangkan aku sudah dalam peti mayat? Iya, tidak bisa. Sekarang ini kalau kau masih hidup, maka kau harus berdamai. Firman Tuhan bilang apa? Kalau kau masuk surga, kau harus berdamai dulu. Pintu surga kalau mau damai. Kau pikir kau antri di mall, kau pikir kau antri di BLT. Jadi waktu kau singgung tadi, hari minggu minta maaf ya, kemarin. Di surga tidak seperti itu. Kau harus jadi orang yang pendamai. Firman Tuhan bilang apa? Berbahagialah orang yang datang membawa damai. Jadi kalau saudara adalah orang yang hidupnya mau suka berdamai, maka firman Tuhan memberikan jaminan untuk saudara bahwa saudara adalah orang yang berbahagia. Berbahagia itu bukan punya uang banyak. Berbahagia itu bukan punya ATM yang besar, punya mobil yang banyak. Tapi berbahagia itu Tuhan bilang, kau bisa berdamai. Kalau kau bisa berdamai, maka kau adalah orang yang berbahagia. Jadi kalau hari ini saudara adalah orang-orang seperti yang tadi saya sudah katakan, saudara harus tinggalkan itu. Menatalah hidupmu dengan kehidupan yang baik yang Tuhan berikan dalam hidup saudara, supaya jangan saudara menjadi orang yang suka cerita orang, supaya jangan saudara menjadi orang yang suka lihat persoalan orang, saudara bikin seperti masalah saudara sendiri. Ada teman pendeta yang bilang, kalau tetangga dengan kulkas terus kau yang biji. Kulkas itu miliknya. Bagaimana kulkas miliknya kau yang biji?
tidak usah. Masalah orang bukanlah masalah orang. Kau tetap menjalani hidupmu dan kau tetap percaya bahwa hidup yang saya jalani hari ini itu adalah hidup yang baru. Dan hidup yang baru bukan hari ini saja. Besok itu juga hidup yang baru. Lusa tetap hidup yang baru. Kalau kau percaya bahwa itu adalah hidup yang baru, maka hidup itu adalah hidup yang baru. Tapi kalau kau tidak percaya bahwa itu hidup yang baru, saya ragu dengan iman saudara. Siapa yang mau hidup besok? Kita semua mau hidup besok. Jadi pergunakan hidup itu dengan baik. Percayalah bahwa hidup saya ini hidup yang baik. Mungkin hari ini saya adalah orang yang suka jalan dengan orang. Dalam tanda kutip, orang belakang, orang pemahaman. Di sini tidak ada orang yang suka jalan dengan orang belakang, orang pemahaman. Tidak boleh ya. Atau saudara yang suka jalan dengan cowok, laki-laki yang tidak beriman, atau saudara yang suka jalan dengan perempuan, cewek yang tidak beriman, saudara harus menatap hidup baik. Kalau saudara percaya bahwa hidup ini adalah hidup yang baik, pergunakan itu dengan baik. Jangan menjadikan hidup yang lama itu menjadi hidup yang baru. Tidak boleh. Tapi hidup yang lama tetap hidup yang lama, dan hidup yang baru tetap yang baru. Supaya apa? Supaya kita akan takut akan Tuhan, supaya kita akan hidup untuk Tuhan, supaya kita akan menjadi benar. Kiranya Tuhan memberkati kita. Dan saya berdoa untuk saudara bahwa hidup yang sekarang saudara jalani, yakinlah dan percaya bahwa hidup ini adalah hidup yang baru. Dan ada ujian yang bilang hidup itu adalah mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Tolonglah kami Tuhan, agar kami menjadi orang-orang yang menyadari bahwa hidup yang kami jalani adalah hidup yang baik, yang dituntun oleh Engkau sendiri di dalam Tuhan. Dan biarlah kami mau menjadi orang-orang yang takut akan Engkau. Kami mau menjadi orang-orang yang hidup untuk Engkau. Kami mau menjadi orang-orang yang membawa kasih kepada sesama. Terpujilah nama Tuhan di dalam